Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita jumpa lagi dan kami dari Iwot tetap berangkat dengan prinsip dasar veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Nah, kami akan angkat lagi untuk bisa direnungkan, dan pesan kami kalau benar silakan jadikan acuan. Kalau Anda nggak percaya nggak benar ya buang aja jauh-jauh. Nah, yang saya sampaikan mengenai ijazah. Kami punya video yang Jokowi ngomong sambil ketawa, hehehe, kira-kira IPK saya juga dulu cuma di bawah 2. Pendek videonya. Maknanya apa? Jokowi nggak pernah kuliah. Kalau dia kuliah, tidak mungkin IPK di bawah 2, dia masih bisa kuliah. Ini kalau orang yang ngerti. Tapi karena memang dia tidak pernah kuliah, dianggap dia rendah hati. Pesan tersiratnya bisa macam-macam, tapi salah satunya menunjukkan IPK tuh nggak penting, akademis tuh nggak penting, yang penting gue jadi presiden sekarang, padahal IPK gue kurang dari 2, itu yang dia mau kejar. Padahal dia nggak paham, kalau IPK kurang dari 2, seulangi dia DO. Nah itu aja. Jadi perlu diingat bahwa kualitas Jokowi sebagai manusia atau dibalik kualitas manusia adalah gambaran dari kualitas berpikir dia. Kualitas berpikir dia adalah gambaran dari kualitas nilai-nilai hidup atau prinsip hidup dia. Jadi kalau Jokowi berbohong dan menganggap bohong itu bukan sesuatu yang memalukan, ya memang buat dia nilai-nilai atau prinsip hidup dia mengenai kejujuran itu tidak penting. Saya menunggu sampai sekarang, saya belum pernah lihat ketemu, apalagi di media sosial, omongan dia meminta maaf terhadap kebohongan-kebohongan, saya pakai istilah yang ekstrim, kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Saya punya daftar yang minimal ada 10 lah. Tapi yang paling ekstrim misalkan mengenai mobil SMK, kan udah jelas nggak kebukti. Ngomong dong, saya minta maaf, ternyata saya clear, itu nggak ada. Nah, orang yang seperti itu adalah cerminan dari orang yang anggap berbohong itu bukan suatu yang memalukan, bukan suatu yang tidak benar, atau kalau dibalik, kejujuran itu tidak penting. Itulah kualitas Jokowi. Dari mana saya ngomong itu? Pendekatan, kajian dari manajemen otak dan pikiran, brain and mind management, yang kami kembangkan, kita terapkan berdasarkan pengamatan lapangan dan diaplikasikan, itu gambarannya. Dan setelah saya kenal betul Jokowi dulu, di awal-awal orangnya nggak pintar, tapi lihai ya. Pendekatan interpersonalnya bagus, sehingga saya sempat jatuh hati belakang itu. Sampai belakangan saya menemukan ada indikasi kuat dia berbohong, sehingga saya mundur, saya tinggalkan dia, dan ternyata betul dia berbohong, dan lebih dahsyat dari yang saya bayangin bohongnya. Dahsyat dalam arti kata, berbohong itu buat dia bukan suatu yang memalukan, bukan suatu kesalahan. Kalau dibalik, yang tadi saya sudah sampaikan berkali-kali, kejujuran itu tidak penting. Nah itulah kualitasnya Jokowi. Jadi kalau ada orang bilang, wah kenapa mesti maki-maki, bukan maki-maki, bukan jelek, inilah potret dia, biar publik tahu. Karena ada ternak-ternaknya orang bayaran, sebagian kecil mungkin yang orang dibodohin, yang otaknya kurang nyampe, ya akan bilang itu nggak ada masalah. Jadi orang yang mendukung Jokowi adalah orang yang karena dibayar, tapi adalah orang yang menganggap kejujuran itu tidak penting. Nggak jujur itu nggak apa-apa, atau berbohong pun nggak apa-apa. Ini orang seperti itu. Mari kita pelajari. Jadi kalau orang yang sudah menganggap berbohong itu biasa-biasa saja, atau tidak jujur itu bukan masalah dan tidak penting, ya silakan. Ya kita sebut dia dengan ternak Mulyono. Saya mencoba bagi dua lah, ternak ini ada yang ternak yang bayaran, apapun kata Jokowi harus didukung, dibaserin sebagai hal yang positif karena bayar. Kedua karena memang otaknya nggak nyampe atau kejebak mengikuti alur pikir dari para buzzer-buzzer yang melarikan diri tanda petik dari kebohongan Jokowi sebagai ketidakjujuran dengan menutupi dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang lain. Lewat kesempatan ini saya ungkap kembali, orang yang biasa berbohong dan bahkan kayak Jokowi, berbohong sudah bagian dari nilai-nilai hidupnya.
Kalau bahasa otaknya sudah jadi mindset dia. Sehingga nggak usah dipikir lagi, dia akan otomatis berbohong, udah bisa diatur. Nah, orang yang menganggap atau mempunyai prinsip bohong itu nggak apa-apa, atau saya ulangi, jujur itu tidak penting, ya silakan aja. Jadi kalau ada yang komentar ngapain jelek, bukan ngejelek-jelekin. Kita beritahukan inilah sosok dia, inilah kualitas dia. Jangan ketipu dengan omongan dia. Pelajari konsepnya, pahami konsepnya. Nah, ini konsep orang yang kejujuran tidak penting, berbohong apa-apa. Silakan Anda bilang. Ya, karena mengatakan, saya sudah ngasih tahu, tugas kewajiban saya sudah saya sampaikan. Kalau ada yang masih kemakan, dibodohin dengan kebohongan dia, ada yang salah. Saya sudah ngasih tahu. Kalau ada yang nggak sepakat, silakan. Ada yang berani ngomong di media, maki-maki saya, udah ketemu saya lah. Anak kemarin sore, tahun 65, 66, saya udah ngadepin G3 PKID, lahir juga belum kali. Tapi ngomong kayaknya hebat benar, udahlah, nggak saya sebut namanya, diawali dengan huruf N, ketemu saya aja lah, mau cara apa silakan saya ladenin. Mau ngomong silakan, mau pakai fisik boleh. Umur saya udah cukup panjang, tapi buat orang kiri mah pendek. Saya dulu besar di jalanan juga kok. Ya, jadi tolong pahami Jokowi orang seperti apa. Nah, orang begini tidak bisa kita bicara halus karena nggak nangkep di kepala dia. Dia harus dikasih shock dengan diomong yang keras, yang kasar kalau perlu, baru bisa memorinya terima dengan baik. Kalau nggak lewat, itu kerja otaknya begitu. Nah, ini aja pelajaran buat kita. Pertanyaannya, kenapa dia bisa berbohong? Karena banyak orang yang masih bisa dibohongin oleh dia. Jadi kalau kita bego dan percaya dan bisa dibohongin, dia akan berbohong. Dia tidak akan berbohong kalau orang tidak bisa dibohongin. Jadi kembali, ya itu peluang dia, karena banyak masyarakat yang berpikirnya sederhana, nggak menduga orang seperti itu berbohong. Jadi gampang lah. Sekarang ramai di video mukanya gini sakit. Saya nggak tahu lah, mungkin benar mungkin nggak. Tapi saya nggak mau komentar banyak. Kalau memang benar ya segera sembuh. Kalau nggak sembuh ya itu. Saya baca di media juga ada sumpah dia. Demi Allah, saya dan keluarga saya, pengikut saya, kalau nggak benar bla bla, silakan lah. Kalau memang betul omongannya ya barangkali ini azab dari Allah mulai turun. Kalau nggak ya cuman hoax saja itu dibikin-bikin. Tapi kembali saya katakan, kalau Anda menganggap kebohongan atau kejujuran itu tidak penting, silakan. Buat saya ini hal yang serius. Kok dia bisa jadi presiden? Sirekap itu bisa disetel. Itu PKI semua yang ngatur. Asal Sirekap bisa ngatur gini, ya, udahlah. Yang bikin Sirekap siapa? Itu aja pertanyaannya. Jadi itu aja singkatnya sampaikan. Mari renungkan baik-baik. Segala macam untuk acuan. Kalau nggak dianggap benar, drop aja. Untuk saudara N yang ngomong kenceng, mari ketemu, kita ngomong di mana, atur waktunya. Apa yang sudah mau? Mau diskusi, ngomong kasar, keras boleh. Sampai fisik saya ngeladenin. Umur saya udah cukup panjang, Anda tetap di depan saya, Anda bukan apa-apa, dan Anda bukan siapa. Jadi umur saya gini, kalau buat paling Anda masih mampu saya. Ya, terima kasih. Nggak suka ketemu saya, mari kita bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita